membawa 2 gelas. Saya minta 1 gelas, Pak. Nah, 2 gelas, tapi saya 1 saja. Ya. Apa isinya 2 gelas itu? Yang pertama susu. Ibu, you know susu? Yang kedua arak. Yang saya hormati panitia pelaksana dan seluruh panitia, yang saya muliakan ketua BPD dan seluruh pengurus BPD, yang saya hormati, ini yang saya hormati sampai jam 11 baru habis ini. Berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan dari panitia Hari Besar Islam Desa Taupa. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga pada malam ini kita bisa ikhlas untuk hadir di acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Desa Taupa 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga di sela-sela waktu kesibukan pribadi dan urusan keluarga, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan ikhlas demi menghadiri undangan panitia Hari Besar Islam dalam rangka Isra Hari Besar Islam yang rutin dilaksanakan oleh kaum muslim setiap tahunnya. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema aktualisasi nilai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang akan disampaikan yang terhormat Al Ustadz Aibtu Erwin L. bin Mas Polres Parigi Motong. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kuat ini mimbar ini kan? Kuat. Bapak juga lucu sama warnanya ini dengan bajunya Bapak. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Taupa yang akan turun jabatan menjadi Kepala Desa Karya Agung, tugas pejabat ya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan yang juga akan merangkap menjadi pejabat Kepala Desa Taupa ya. Yang saya hormati Sri Kandi dari kantor camat. Saya tidak tahu kenapa dibilang Sri Kandi, daripada dibilang Sri Purnomo, pejabat Kepala Desa Taupa Utara ya. Semua pejabat dari kantor camat dan semua pejabat kepala desa yang hadir, yang saya hormati tanpa terkecuali. Yang saya hormati Ibu Kapus, Kepala Pusi gara-gara vaksin, Kepala Puskesmas Taupa. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Desa Taupa
yang tinggal beberapa jam lagi menjabat sebagai kepala desa. Hebat Bapak ini, 99% BLT tercapai. Yang saya hormati Ketua PHDI Desa Taupa, ini juga jauh lebih hebat, tinggal 95.000 saldo. Tapi saya yakin 95 itu bukan untuk penceramah ya. Kalau memang cuma 95, 5 menit saja saya berceramah. Bukan balas dendam, tergantung amal dan perbuatan. Yang saya hormati sahabat saya Pak Sekdes. Ya, ini harus saya bilang 2 kali. Yang saya hormati Pak Sekdes, karena beliau yang agresif mengundang saya. Katanya disuruh Pak Kades spesial malam ini. Yang saya hormati panitia pelaksana dan seluruh panitia. Yang saya muliakan Ketua BPD dan seluruh pengurus BPD. Yang saya hormati, ini yang saya hormati sampai jam 11 baru habis ini. Ada lagi tadi itu P2M yang telah membacakan doa. Pegawai syarat takmir masjid, Pak Imam, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh apa lagi, ibu-ibu dari WIA, dari PKK, hadirin wal hadirat, anak-anak yang lari ke sana kamari, semuanya yang hadir malam ini. Yang saya hormati rekan saya, nah ini yang teman saya harus hormati. Dari Polres Parigi Motong, Bapak Aida Arwin Abu Bakar. Kami malam ini berdua Pak dari Parigi. Alhamdulillah, puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas umur panjang yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Saya kaget tadi sebelum naik di mimbar, saya buka HP di berita Parigi Motong. Selama tahun 2021 itu Dukcapil menerbitkan 1.560 akte kematian. Mati semua itu? Iya, 1.560 Pak akte kematian. Mungkin ada yang sudah mati lama baru diterbitkan aktenya. Jelas 2021 Pak 1.560 Kabupaten Parigi Motong. Makanya malam ini mari kita mensyukuri atas nikmat umur panjang yang Allah berikan kepada kita semuanya, kesehatan, kesempatan, sehingga bisa hadir di tempat ini memperingati sekaligus diperingati dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Perasaan saya sudah pernah juga ceramah di tempat ini. Mungkin ketika Pak Kades baru dilantik waktu itu. 6 tahun Bapak menjabat, 2 kali Bapak mengundang saya. Ini pun malam ini terakhir menjabat. Tidak apa-apa daripada yang tidak pernah mengundang. Saya pertama isi Isra Mi'raj itu di Desa Tompo. Malam itu 3 acara Pak. Yang pertama Isra Mi'raj, yang kedua ulang tahun Desa Tompo. Rupanya bertepatan juga ulang tahun Kepala Desa Tompo. Jadi ada tumpeng, ada kue, ada elektron dari Gorontalo, penampilan penyanyi, wow. Mau dilihat dosa, tidak mau dilihat bagus. Satu panggung, profesional masing-masing lah, yang ceramah-ceramah, yang menyanyi-menyanyi. Alhamdulillah malam ini saya kembali ke Kecamatan Taupa, di Desa Taupa. Desa Taupa ini saya tidak bisa lupa juga, karena saya baru 1 minggu tugas di Polres Parigi Motong, pindah dari Polres Poso. Saya langsung ditunjuk oleh Kapolres mendampingi tim FKUB tahun 2008. Waktu itu pas mau pilkada, Lice Ojodolo, banyak keluarga ini. Saya pernah menginap di Taupa waktu itu. Disitulah pertama kali saya ketemu Pak Sekdes, Bapak Abdul Haris Laparat.
Di situ ada pertemuan, beliau kalau bertanya luar biasa, dia cermati pemerintah. Dia kritik Pak Buhari, saya tahu persis. Ternyata dia juga menjadi pemerintah sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh sahabat, keluarga, dan insya Allah kita sekalian para pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamat. Minta maaf Bapak Ibu, jangan nanti bicara nanti ada foto kita dari satu. Oh sudah bisa. Ya. Sebelum saya lanjut ceramah Isra Mi'raj, saya lebih dulu minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut apabila nanti ceramah saya ada yang menyinggung perasaan, ada yang tidak sependapat, ada yang merasa tidak gagah ini. Saya minta maaf. Jangan protes kepada penceramah, protes kepada yang mengundang penceramah. Bukan salahnya penceramah, salahkan yang mengundang penceramah. Tinggal begitu. Kalau tidak bagus, jangan dibilang jelek, tapi tidak usah lagi diundang berikutnya, supaya penceramah tahu diri, berarti tidak gagal lalu, tidak ada orang lagi undang. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Pak Camat, namanya beliau ini Pak Sudarso, sukses dari sononya, dari sono kemana. Saya tahu kenapa beliau jadi pejabat desa Karya Bali. Banyak orang Bali, ya banyak orang Jawa kan? Nah, karena beliau di sana makan pete, makan jengkol aman. Merang kita apa bingung dia tidak ada jengkol. Tidak apa-apa. Yang penting saya mengajak kepada kita semuanya, bukan cuma di Taupa tapi semua desa, mari kita sukseskan pilkades serentak. Jangan gara-gara pilkades rusak hubungan silaturahmi antar keluarga. Berbeda pilihan boleh, tapi bercerai-berai jangan sampai terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, kembali ke bukan laptop, spanduk. Aktualisasi nilai perjuangan Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebelum lanjut, ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu salah satu malaikat. Ini mukadimah, mungkin tidak ada hubungannya dengan Isra Mi'raj, tapi ada hubungannya dengan acara malam ini. Ketemu dengan malaikat yang kebetulan jari-jarinya itu sampai 1000. Bayangkan, pernah lihat orang jari-jarinya 1000 itu? Yang banyak itu 10, ada juga cuma 8, 9, tapi yang 1000 tidak ada. Hanya malaikat yang punya. Kemudian Nabi bertanya, wahai malaikat, kamu tugasmu apa? Kenapa jari-jarimu banyak? Malaikat bilang, tugas saya adalah, dengar Bapak ini, menghitung air hujan yang turun ke bumi. Memang kalau dipikir-pikir di antara kita ini, biar Pak Camat tidak mampu menghitung berapa jumlah air yang menetes dari langit ke bumi. Ada yang tahu di sini? Tidak ada. Kenapa? Banyak turunnya bersamaan kemudian cepat. Tapi malaikat ini bisa dia hitung berapa jumlah air hujan yang turun ke bumi, berapa jumlah anak-anak yang bersuara. Cuma satu sana. Kemudian Rasulullah bertanya, selain air hujan apalagi yang bisa kau hitung? Semuanya. Saya bisa hitung berapa daun kering yang jatuh ke bumi, yang pohon itu, yang gugur, dia tahu. Dia tahu berapa kapasitas angin yang bertiup, dia tahu. Tapi ketika Rasulullah bertanya, apa yang kau tidak bisa hitung ya malaikat? Ada satu yang saya tidak bisa hitung Muhammad. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di depan kantor camat Taupa menghadiri acara Isra dan Mi'raj, saya tidak bisa menghitung berapa jumlah rahmat Allah yang dia turunkan di tempat itu. Subhanallah, malam ini yang hadir insya Allah akan dirahmati, dimuliakan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang tidak hadir juga kita doakan semoga dirahmati Allah, dilindungi oleh Allah, dan kalau acara-acara berikutnya bisa datang. Ya. Yang datang ini
tetap bersemangat. Yang tidak datang, kita doakan semoga di kesempatan lain bisa hadir. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Sebelum saya menjelaskan tentang peristiwa ini, mari kita luruskan niat kita. Kita yakinkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita memiliki pendapat seperti Abu Bakar As-Siddiq bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan kita yakin itu adalah orang yang paling kita teladani. Kita harus sepakat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang benar adanya, bukan rekayasa, bukan berita hoax. Tapi tidak mungkin Pak, satu malam Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1 sampai 7, balik ulang lagi malam itu, tidak mungkin. Memang secara manusia kalau dipikir tidak mungkin, tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah maha besar, Allah yang maha mengatur segalanya. Kalau cuma manusia yang mengatur peristiwa ini, memang tidak masuk akal. Tapi Allah campur tangan dalam peristiwa ini. Contoh paling masuk akal begini Bapak Ibu. Siapa yang tahu berapa jumlah motor yang tiap hari lewat di jalan? Ada bisa hafal? Ditahu apa saja, belum saya tanya di Lambun. Berapa jumlah motor kendaraan yang lewat di jalan? Banyak Pak. Tapi tiap hari ada kecelakaan, betul Pak. Kenapa terjadi tabrakan? Karena yang mengendarai, yang menjalankan adalah manusia biasa. Tapi coba kita lihat di langit Pak, berapa banyak bintang di langit, berapa banyak bulan bercahaya di langit, berapa jumlah planet Allah ciptakan. Pernahkah Bapak dengar ada bintang bertabrakan dengan planet? Tidak pernah tabrakan di langit. Kenapa? Allah yang memegang kendali, Allah yang mengatur planet itu, tidak pernah tabrakan. Beda dengan kendaraan, manusia yang mengatur, terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena awalnya ada pelanggaran. Ingat Bapak Ibu, kalau ada kecelakaan lalu lintas terjadi, rumusnya diawali dengan pelanggaran. Kalau tidak ada orang melanggar, tidak ada kecelakaan, walaupun itu jatuh sendiri. Salah satu pelanggaran yang paling banyak adalah melambung tanpa menyalakan WC, naik motor tidak pakai helm. Ada juga yang bawa WC kanan belok kiri, bikin gelisah orang di belakang. Kenapa dia orang gelisah? Karena di depan bawa WC kiri, padahal di kiri sawah semua. Ada juga begitu itu. Ada juga lain yang bawa motor, lain yang kendalikan. Yang bawa motor santai, yang dibonceng begini. Kenapa lain kemudi, lain arah? Hanya ada di parigi motor. Di klakson, kalau orang dikasih bunyi klakson, mestinya dia lompat dulu baru dia tengok siapa itu. Tapi di wilayah kita Pak luar biasa Pak. Ketika orang di klakson, dia tengok dulu sebelum dia berpinggir. Seakan-akan pandang ente kalau ada orang berklakson. Bukan dipandang enteng Pak, itu demi keselamatan kita. Makanya tadi dalam perjalanan saya bilang pelan-pelan saja, karena banyak orang di jalan, apalagi sore-sore loh, pantatnya di aspal, wajahnya di luar aspal. Yang saya takut disambar auto itu pantat, nanti dia ingat kalau di kamar mandi sudah ada pantat, auto sobat. Makanya mari kita yakin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Isra dan Mi'raj artinya, Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj itu naik kelanjutan ke langit yang paling tinggi, mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Jadi kalau lengkapnya Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Tadi disinggung oleh Pak Camat. Kenapa Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah? Intinya menerima perintah salat berjamaah. Begitu istimewanya salat berjamaah ini Bapak Ibu. Muhammad sebagai utusan Allah dipanggil menghadap langsung. Kalau Pak Camat tahu Pak dipanggil menghadap bupati di Lolaro, berarti ada yang penting itu Pak Camat. Tapi kalau tidak terlalu penting, masih bisa di WA, masih bisa di miss call Pak Camat,
Tapi ini dipanggil menghadap langsung. Perintah sholat. Ketika ada perintah berpuasa, turun saja wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat saja turun, tidak perlu Muhammad dipanggil menghadap. Perintah zakat, perintah haji, semuanya turun saja wahyu. Tapi perintah sholat harus dipanggil menghadap melalui proses yang panjang tapi dalam tempo yang singkat. Ketika Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, jadi ini awalnya Nabi Muhammad ini duduk, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Menurut sejarah, waktu itu Muhammad bersedih karena banyak keluarga dekatnya meninggal dunia. Kemudian datang malaikat Jibril Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap Allah. Dirimu diperintahkan menghadap Allah. Belum sempat Muhammad bertanya mau kemana, sudah ditarik Nabi Muhammad, dibawa di sumur Samsam. Itu yang orang haji itu bawa air Samsam itu. Dimandikan Muhammad di situ, dibelah jantungnya, ya kalau bahasa kita operasi lah, diotopsi lah kalau orang meninggal. Tapi waktu itu Allah yang mengoperasi melalui tangan Jibril. Apa tujuannya dioperasi? Dikeluarkan hatinya Muhammad, dibersihkan semua prasangka buruk, dikasih keluar dalam hatinya Muhammad sebelum Isra Mi'raj. Dibersihkan dulu hatinya. Yang ada kotoran-kotoran yang pernah memfitnah orang di FB dikasih keluar. Yang pernah bercerita tetangga dikasih keluar. Yang curiga kepada tetangga dikasih keluar. Yang cemburu buta kepada suaminya out. Yang curiga sama istrinya out. Dibersihkan. Makanya hikmah pertama kita datang malam ini di tempat ini, bersihkan dulu hati, Pak. Bersihkan hati ibu. Karena Nabi Muhammad ketika mau diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj ini, dibersihkan hatinya. Nah, ini gara-gara apa? Masker, coba kanal buka. Tadi saya lama baru tahu Pak Camat di sampingku itu. Nanti dia buka masker. Dan hebatnya masker ini, Bu, menutupi kekurangan. Karena ada orang ganteng cuma ini, termasuk saya. Makanya kalau pergi melamar ceweknya pakai masker, hati-hati, jangan sampai dia sumbi. Ini hebatnya masker, menutupi kekurangan. Ketika itu Muhammad diperjalankan dengan sebuah kendaraan yang luar biasa, namanya buruk. Buruk itu kecepatannya, di mana dia berpikir, di mana dia memandang, langsung sampai di situ. Contoh kita di Taupa, kalau naik buruk ini Pak, saya langsung bilang Parigi, langsung sampai Parigi. Tapi saya tidak mau karena belum terima honor. Saya bantah. Ini hebatnya buruk ini Pak, di mana dia pikirannya? Amerika, langsung satu. Ukraina, tidak jadi karena perang. Rusia, jangan ke sana. Kemana kita? Dulu rantai. Mencari Pak Markona di situ. Ada sahabat saya Pak Markona, penyanyi dangdut terkenal. Saya heran itu kalau saya menyanyi di pesta, baru satu lagu orang berteriak, tambah lagi Pak, tambah lagi. Tapi kalau komandanku dulu Pak Markona itu baru mau naik orang sekode, komandan zamannya aja komandan satu saja. Rupanya dia non stop. Jangan bilang-bilang ya. Ada dia. Ketika buruk dipergunakan Rasulullah dari Masjidil Haram sehingga di Masjid Aqsa di Palestina, disitulah Nabi sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Setelah membawa 2 gelas, saya minta 1 gelas Pak. Nah, 2 gelas, tapi saya 1 saja. Ya. Apa isinya 2 gelas itu? Yang pertama susu. Ibu, you know susu? Yang kedua arak. Bahasa di sininya ini saguer, cetikus, kopi miring, atau pinaraci, minuman keras, tapi bukan es batu. Ketika itu Jibril menawarkan, ya Muhammad, pilih
salah satunya. Muhammad pilih minum. Apa yang dipilih Nabi waktu itu? Susu. Malaikat Jibril bilang, benar ente Muhammad, ente memilih susu. Seandainya Nabi waktu itu memilih arak, apa yang terjadi? Tidak ada penjual susu, Pak. Alhamdulillah Nabi Muhammad memilih susu, sehingga di mana-mana banyak penjual susu, baik susu kaleng maupun yang tidak pakai kaleng. Yang tidak paham berarti lalo, lambat lawadi. Tapi begitu banyak susu dijual di toko, di supermarket, di Alfamidi, tapi banyak juga umatnya Nabi tidak memilih susu dalam kehidupan. Dia minum cap tikus, mabok. Saya pernah bilang di sini, mungkin sudah lupa yang lain. Kalau desa kita mau aman, Pak Camat, jauhkan dari orang yang main box. Jangan main ayam box. Jangan ada anak-anak bercium lempok. Jangan sampai ada yang mabok, tidur dalam got dan melempar otobox. Ini yang bahaya. Tidak ada serang ulang. Saya sudah lupa bagaimana perurutan tadi. Pokoknya box-box. Ibu-ibu sudah masak tadi baru kemarin? Sudah? Sudah. Nah, khusus ibu-ibu, nanti sebelum selesai ceramah ada pertanyaan saya mau kasih. Pikir-pikir memang sekarang apa saya mau tanyakan. Sedangkan pertanyaan tidak jelas, apalagi dijawab. Sebentar, ada pertanyaan saya, kesingat saya. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih bonus. Saya relakan malam ini tidur dengan suaminya masing-masing. Sebentar. Peristiwa Isra Mi'raj ini ketika itu Muhammad dikasih susu dan arak. Alhamdulillah Nabi Muhammad meminum susu. Makanya minta maaf Bapak Ibu, minta maaf saudara-saudara saya. Kalau di Taufa ada yang tidak suka minum susu, lebih suka minum cap tikus atau minuman keras. Ingat, kita adalah umatnya Nabi. Jangan sampai nanti di hari kemudian Nabi Muhammad tidak mengaku kita sebagai umatnya. Karena Muhammad mengakui, siapa yang mau mengikuti sunnahku, siapa yang mengikuti diriku, itu bagian daripada umatku. Muhammad minum susu, kenapa kita minum cap tikus? Padahal cap tikus itu, minuman keras itu minumannya setan. Nah kalau kita ambil minumannya, setan minum apa? Minuman biasanya apa? BPS. Begitu diminum rasa aspal, dibanting. Yang lebih heboh lagi, mau tompak dia gergaji pakai gergaji kayu, Muhammad Rasulullah. Akan saya trauma kalau pop ice. Saya tiada orang besar membeli anak-anak semua. Kemudian Nabi Muhammad setelah dari Masjidil Aqsa naiklah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah langit yang di atas 7 lapis. Langit pertama, Nabi Muhammad dipertemukan dengan seorang nabi namanya Nabi Adam alaihissalam. Kenal ibu Nabi Adam? Dari gunung rantai ke atas. Nabi Adam alaihissalam nabi pertama dan manusia pertama diciptakan oleh Allah. Jadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian dihirupkan roh. Di mana Nabi Adam ditaruh? Apakah di PKN atau di mana? Di surga. Di surga sendiri. Padahal di surga itu banyak kenikmatan. Semua makanan ada, semua fasilitas ada, auto ada, bensin ada, semua ada. Nikmat hidup di surga, tapi sendiri. Kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan kalau sendiri di Taufa, ambil semua saja ini kursi, ambil semua. Ambil saja ini piamita dipakai dari pagi. Ambil saja ini bunga, ambil saja, ambil semua bunga-bunga di Taufa, tapi sendiri. Mau apa? Nabi Adam protes, ya Allah, memang enak di surga, tapi ada satu kekurangannya ya Allah. Apa? Sunyi, tiada taman. Kalau orang Palasa bilang,
Kagak orang di sana. Pesunya kita rasa Waktu itu Allah mengerti bahwa Nabi Muhammad membutuhkan teman. Disinilah awalnya muncul manusia, ada laki-laki dan perempuan. Diciptakanlah seorang wanita yang diambil dari tulang rusuk Nabi Adam, namanya Hawa. Berdua di dalam surga, berdua. Kira-kira bapak ibu suami istri ada mau berdua di Taufa, ambil semua saja di lampu, ambil. Mau bikin apa berdua? Ketika itu muncullah ujian dari iblis. Ya Adam, kamu di surga enak ya? Ya iyalah. Adam gitu loh. Dan itu buah hudi yang dilarang oleh Allah, di situ kunci kegagalan. Maksudnya, kalau kamu makan itu buah hudi atau istrimu kau kasih, kau akan kekal di surga. Allah tidak ingin kamu kekal. Dia mau kasih keluar kau, dia mau kasih berhenti kau di surga. Setelah 6 tahun, sudah tidak menjabat kau di surga. Tunggu pemilihan berikutnya. Kalau mencalonkan diri, insya Allah akan dipilih. Iya, betul? Yang tidak bilang betul ini yang bahaya. Akhirnya Nabi Adam terpengaruh. Ketika itu Nabi Adam tetap kuat sebenarnya. Saya tidak mau melanggar perintah Allah. Pergi ke iblis. Dia masuk sama istrinya. Disinilah pertama kali wanita diketahui bahwa gampang dirayu dan digombang. Contoh, Nabi Adam kuat. Saya tidak mau melanggar perintah Allah. BNT harus disalurkan. Saya tidak mau. Datang istrinya. Papa, apa? Masih banyak BNT. Apa punya urusan lu? Ketika itu Hawa menggoda Nabi Adam, ya Adam, kalau kau tidak kasih itu penghuni, saya mau tanyakan, apa kau cinta saya atau tidak? Aduh, kasih saya itu. Tapi Allah melarang. Kau pilih melarang, kau pilih saya atau pilih Allah? Ama goyang imannya Nabi Adam. Begitu juga kepala desa. Takut saya, uangnya orang ini BLT, PKH. Kamu pilih Dora atau saya? Saya istrimu. Akhirnya tergoda Nabi Adam. Cuma waktu itu belum ada KPK, dia kasih istrinya. Allah marah Pak. Dimarah Nabi Adam. Ya Adam, kau telah melanggar perintahku, laranganku kau langgar. Keluar kau dari surga. Diusir Nabi Adam istrinya Pak. Diterpisah lagi. Ada juga yang begitu. Tapi tergantung masing-masing. Salat asar so di lapangan voli. Begitu Adam bilang. Maghrib belum mandi. Masih kasih pindah sapi. Isya sementara makan malam. Habis makan minum kopi basandal. Selesai. Apa Nabi besar Muhammad SAW mengatakan? Saya tidak mau balik. So malu saya kepada Allah. Dari 50 dikurangi 5, akhirnya jadi 5. Masa saya minta kurang lagi? Mungkin kalau Muhammad waktu itu balik Bapak Ibu dikurangi 5, so habis? Tidak. Paling tidak dikurangi. Karena memang sudah begitu 5 kali sehari semalam. 17 rakaat itu yang sudah kita. Kenapa Nabi Muhammad ketika mau meninggal dia pesan khusus ini, as-salah, 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 karena dia merasakan betapa perjuangan Nabi menerima perintah salat melewati etapa yang panjang walaupun dalam waktu yang singkat karena dimudahkan oleh Allah. Tidak gampang. Seakan-akan Muhammad mau meninggal berkata, jaga salatmu, saya setengah mati menghadap. Sama dengan Pak Camat, tolong yang baru divaksin, Bapak vaksin. Kalau Pak Camat juga dimarah-marah sama bupati. Apalagi itu orang polisi. La ilaha illallah. Ibu Bapak tahu, polisi di Polres Parimo kalau mau cuti, nanti ditandatangan surat cuti, Pak, kalau membawa 3 orang lansia mau divaksin. Di mana semua orang mau diambil lansia. Mau curi orang pemertua, kalau dia lapor kehilangan mertua,
Begitu. Satu hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini, mari kita jaga sholat itu, Pak. Makmurkan masjid. Yang rumahnya dekat-dekat masjid, lebih bagus berjamaah, karena sholat berjamaah lebih abdal sebenarnya daripada sendiri. Kalau sholat sendiri, Bapak Ibu hati-hati, sholat sendiri hati-hati, itu dipertanggungjawabkan sendiri. Salah bacaan, salah gerakan, dosa ditanggung sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah, ibaratnya oto ada supir, semuanya Pak Imam yang mempertanggungjawabkan. Makanya tidak gampang jadi imam, tidak gampang. Jangan seperti di sana, karena dia paling besar badan, datang pakai baju koko, sholat asar, anak-anak semua habis bahasa. Anak-anak, rupanya orang bobo, dipaksa Pak Imam. Karena dipaksa pakai baju koko masih baru orang kasih, maju raga. Memang tidak kedengaran, alah, aman. Ini bahaya ketika mau ruku. Tinggal lihat kode. Jadi jangan. Siapa yang dipilih jadi imam? Yang pertama yang bacanya fasih. Yang kedua yang kita tahu kadar keimanan, memang dia ditahu dia kapasitas. Umur boleh jadi ukuran. Bagaimana Pak kalau 5 orang sholat, Pak? Bacaannya juga tidak bagus-bagus. Mana yang paling bagus? Kalau salat tidak jadi masalah, karena memang di situ tidak ada yang lebih daripada tidak sholat. Semua kurang. Kau jangan saya, jangan saya. Jangan seperti di kampungku, dipaksa Pak Iman juga tak salah baca. Badiam apa dia bilang? Batengok dia. Saya so bilang tadi tidak usah saya. Ini yang bahaya ini begini. Jangan dipaksa-paksa orang. Ini pertama dulu tahun 2019 masker ini Pak, ada kejadian di Bantaya ini. Pak Imam pakai masker 2 lapis karena takut corona betul. Prokes. Hujan gerimis. Orang tidak dengar Abu Pak Imam baca. Selama Pak Imam bilang waladoli, tiada orang beramin selain hujan, masker. Karena Pak Imam tidak ada amin, dia dengar, dia balik, dia luncur masker. Woi amin. Itu kan sudah dibantah. Ya. Alhamdulillah tahun ini kita akan sholat tarawih berjamaah dengan tertib dan aman. Tidak ada larangan. Silakan. Tidak ada larangan, tapi ada penekanan. Pakai masker. Kemudian yang belum divaksin lah. Ada orang satu yang dikasih 5.000 haji, percaya kita corona? Tidak, saja percaya dengan itu corona. Baru 2 haji sudah divaksin, sudah. Kenapa banyak? Di sekolah 40 anak dikumpul di kelas. Saya setengah mati habis orangku. Ayo anak semangat, mau divaksin? Mau, tidak takut, tidak. Datang orang tuanya, sekiranya dia mau dampingi, dia kode-kode dari luar, pulang terus. Bukan datang memberikan semangat anak-anak, cuma datang minta-minta pulang. 40 orang didaftar. Saya tanya ibu bidang, sudah Bu? Sudah. Berapa orang? 8 orang. Cuma ada 8 yang divaksin. Padahal susu 2 dos tinggi. Susu Tramil itu asal lantas beli tinggi. Dia terdivaksin minum semua. Saya doakan yang ini terdivaksin diampuni segala dosa-dosanya. Bukan masalah itu, saya sendiri tidak dapat biar 1. Ya ilaha illallah. Saya alhamdulillah Bapak Ibu sudah 3 kali vaksin. Istri saya 2 kali. Itu yang dihitung. Yang saya vaksin sama dia tidak bisa dihitung. Nah ini yang ketawa berarti pengalaman. Ini yang tidak ketawa ini berarti lobek ini. Jarang mau vaksin. Kenapa Ibu? Ulangi sebentar. Sah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Lanjut. Jam berapa ini? Memang belum, tapi jauh parigi ya. Iya, saya akan bertahan sampai masa jabatan Pak Kades selesai.
Jabatan boleh berhenti Pak Kades, jabatan boleh ada batasnya, tapi silaturahmi, persaudaraan, kebersamaan jangan pernah putus sampai kapanpun. Setuju? Takbir. Allah. Ada yang so bingung apa mau dibilang. So makan kue kan? Ini kue belum dibagi. Alhamdulillah. Berarti ada yang bertahan, bukan karena dengar ceramah. Batu kue. Mantap, penting lu dibagi. Kalau sementara ceramah dibagi, tidak ada praktikan ceramah. Karena yang dapat dos, so ada deh sabunnya dan satu lagi. Terutama di bapak-bapak, cerewet sekali. Minta maaf kalau tersinggung ya. Saya kembalikan ke pusatnya. Lihat, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kalau ada sisa kue Bu, tolong dibungkuskan ya. Nah, karena saya ceramah ke saya ini tidak ada waktu makan, dan dibungkus memang itu pintu bukan dari samping. Naikkan semua termos apa saja. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, dia sampaikan ini kejadian kepada halayak ramai. Disampaikan, saudara-saudara, saya Muhammad baru pulang Isra Mi'raj. Ada yang bertanya, apa itu Isra Mi'raj? Saya dari Masjidil Haram berangkat ke Masjidil Aqsa tadi malam, naik ke Sidratul Muntaha tadi malam, dan balik juga kemari tadi malam. Beda kalau kita orang kan berangkat tadi pagi sampai di sini baru malam, pulang malam sampai pagi, masuk kantor. Kalau Muhammad satu malam, Laila hanya satu malam. Apa masyarakat bilang di hadapan Muhammad? Ya Muhammad, gila kau, tidak mungkin tadi malam kau berangkat begitu jauh, apalagi naik langit, baru balik lagi. Baik, gila kau Muhammad. Hanya satu orang yang menganggap apa yang Muhammad bersampaikan itu benar. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi dan juga selaku mertuanya Nabi. Jadi kalau ada di sini kasih namanya anaknya Abu Bakar, tinggal tambah di belakang As-Siddiq, bisa dipercaya. Anakku Pak Abu Bakar As-Siddiq bisa dipercaya. Kalau papanya, saya tidak tahu, saya tidak percaya papanya. Kenapa lagi saya percaya papanya? Nah itu papanya, anaknya itu juga. Iya. Ketika itu ada yang imannya bertambah, ada yang berkurang, ada yang ragu-ragu. Saya berharap jamaah yang hadir malam ini memilih kategori iman yang tidak pernah ragu-ragu. Jangan pernah meragukan kebesaran Allah. Jangan pernah meragukan peristiwa Isra Mi'raj, karena semuanya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, beda orang beriman dengan tidak, beda. Contoh saja, contohnya ada yang marah, lampu ini menyala karena ada apa? Pengaruh apa? Strobe. Betul Ibu? Beda lampu yang ada strobe dan yang tidak ada strobe. Yang tidak ada strobe tentu tidak menyala, yang ada strobe menyala. Itu bedanya. Jadi tidak lagi strobe. Kalau ada yang malam pertama tarawih, malam kedua tidak, malam tarawih tiga, pergi lagi ke empat tidak, bilang saja, turun naik lagi strobe. Jangan bilang tidak beriman, mau marah orang, marah semua itu orang. Tapi kalau bilang turun naik strobe wajar, itu disinggung tadi itu. Karena strobe yang tidak stabil bisa menyebabkan korslet. Mari kita stabilkan iman dan takwa kita melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Nilai perjuangan Rasulullah menghadap Allah dan melaksanakan dakwah ini diaktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Minta maaf Bapak Ibu, saya yakin di desa Taupai malam ini Pak, minta maaf Pak ada sudah calon-calon kepala desa yang siap bertarik. Cuma saya tidak suruh berdiri dan tidak perlu pengakuan malam ini. Artinya minta maaf. Marilah kita contoh kearifan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dalam menjalankan dakwah, mendakwakan Islam, menyampaikan misi Islam, tidak pernah menempuh yang namanya jalan kekerasan, jalan kecurangan, dan jalan peperangan. Kalaupun ada perang, tapi bukan perang untuk menghancurkan semua orang, tapi untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Ini yang perlu contoh seluruh kandidat kepala desa. Silakan bertarung, tidak ada larangan. Selama P2 KD meloloskan Bapak menjadi calon kepala desa, insya Allah
amanah ada di pundak Bapak. Tapi nanti kalau ada yang tidak diloloskan oleh P2KD, jangan sampai merusak silaturahmi, marah-marah dan mengajak orang untuk saling bermusuhan. Mari, siapapun nanti menjadi kepala desa baru di Taupa, apakah kepala desa lama jadi baru atau kepala desa baru yang lama baru datang, lalu baru menang, lalu kalah, kita tidak tahu. Semuanya atas kehendak Allah. Silakan masyarakat, pilihlah pilihan kita dengan terbaik. Jangan salah pilih, karena orang yang salah pilih akan menyesal di hari berikutnya. Seandainya tidak malam, tiada itu lari-lari itu bermain itu. Apa mau diproduksi? Petara. Coba seandainya malam terus tidak siang. Ini apa jadinya pejabat kepala desa ini, malam terus tidak siang? Bagaimana pilih desa? Baru satu langkah masuk got. Galap. Bagaimana jadi mau dibayar kalau mati lampu? Tidak jelas mana uang 20.000, mana uang 2.000. Kan mirip itu. Ya seperti di sejarahnya di Toboli, orang berjualan lampa, membeli daun pisang, baku bayar di galap-galap. Yang membeli dia kasih uang mainan, yang berjual dia kasih daun kering. Baku buka di tarak. Satu uang palsu, uang mainan, satu daun kering. Mau lapor, sama-sama penipu. Ini yang bahaya ini. Sama-sama curang dan lapor polisi. Pak, saya lapor Pak, orang main judi, padahal dia main judi tadi cuma kalah, habis modal. Tolong saya sampaikan ini, jangan pernah cari kesalahan orang, tapi lihat kelebihannya. Dan calon kepala desa, silakan kampanye nanti. Saya bagus, saya mantap, tidak dilarang. Yang dilarang itu menjatuhkan orang lain. Saya bagus, itu tidak bagus, tidak boleh. Silakan Anda bilang bagus, tapi jangan bilang orang tidak bagus. Begitu. Pendukung juga jangan kasih panas. Pak, maju Pak. Baik, saya dapat panggil orang itu. Jangan ya, kalau ada orang lain di sini semua keluarga. Dan tolong nanti Pak Kades yang terpilih jadilah penjaga gawang yang adil. Ibu pernah nonton bola? Pernah main bola dengan Bapak? Itu kiper kan beda dengan pemain lain kan? Kiper boleh pakai tangan. Pemain lain kalau pakai tangan hespal. Kiper pakai tangan. Ketika bola di tangan kiper, kan terserah dia. Siapa mau dikasih? Sayap kanan, sayap kiri, tengah, dusun 1, dusun 3 atau dusun apa? Yang mana banyak keluarga? Itu kasih PLT. Bukanlah itu. Umpama ini. Kita kiper begini. Bingung kan mana demokrasi? Boleh kasih dusun 1 Pak, tapi kalau dapat ulang bola Pak kasih lagi dusun 2. Merata. Jangan cuma itu terus dikasih. Karena di situ banyak supaya pemain lain merasa memiliki tim, supaya yang tidak dapat bola tadi kemudian dikasih bola, dia merasa bangga, saya bagian daripada tim, saya bagian daripada masyarakat Taupa. Kalau tidak pernah dapat bola, tidak dapat BLT, dihapus nama di PKH. Kenapa dihapus? Karena dapat BLT. Tak bisa dua-dua, tidak bisa. Harus saling mengerti. Jangan berstatus di medsos. Sungguh teganya dirimu. Siapakah dia maksud itu? Kalau saya tahu dari dulu, berhenti. Padahal anak anak terlambat. Semua diposting. Oke guys, mandi dulu ya. Pergi saja. Kenapa kau bilang-bilang lagi? Begitu kamar mandi ganti status, ada status. Keribat dulu. Orang mau baca itu dia tunggu-tunggu. Buka baju. Ibu-ibu. Rasulullah itu khawatir ibu-ibu. Makanya sebelum meninggal, selain perintah sholat dia tekankan An-Nisa. Wanita. Kenapa wanita? Karena wanita adalah tiang agama. Wanita adalah tiang negara. Hancur
wanita, rubuh negara. Hancur wanita, rusak agama. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah rata-rata kita ibu-ibu ini muslimah, anak-anak kita yang muslimah pergi sekolah sudah pakai jilbab. Beda dengan dulu. Kelihatan itu pakai jilbab. Pakai jilbab. Alhamdulillah, apalagi ditambah masker, tambah tidak dikenal lagi. Tapi tidak apa-apa. Masker itu sebenarnya banyak gunanya, bukan cuma untuk corona atau omikron. Debu banyak. Cuma masker juga ibu jangan sembarangan. Sekarang sudah banyak masker, tidak susah, tidak langka lagi. Dulu corona muncul masker langka. Muncul lagi varian delta itu hand sanitizer langka. Setengah mati itu dicari dua barang. Sekarang omikron hand sanitizer, masker masih banyak. Ya langka apa? Minyak goreng. Apa itu hubungan kira-kira di barang ini? Minyak goreng. Sehingga kita orang di Parigi kalau tiada minyak goreng beli mie goreng. Tak ada minyaknya di dalam. Itu saya kumpul-kumpul di galas. Baru saya pakai goreng telur. Tak ada minyak. Mau pakai minyak kalak, minyak kemiri. Iya. Jangan rusak gara-gara medsos ini. Itu namanya berita hoax. Makanya malam ini saya tekankan kembali bagi yang punya HP, yang pegang-pegang HP Bapak Ibu, ingat HP itu gunanya yang pertama sarana informasi. Itu gunanya HP, informasi. Angana tahu, sudah tahu ada di HP. Oh, sekira baru saya. Kita itu kalau ada berita diteruskan. Begitu ditanya, betul itu? Tahu, saya cuma teruskan. Karena mic diganti Pak Camat, saya ulangi dari pertama lagi. Marani saya ulangi, berdiri semua pulang. Tidak apa-apa, snack saya ambil semua. Terutama yang di tak ada bawa sarah ini. Kasihan dia loh. Ya. Yang kedua, HP sebagai sarana silaturahmi. Yang ketiga, sarana pendidikan. Yang keempat, sarana hiburan. Yang kelima, sarana bisnis. Itu gunanya. Kenapa dibilang bisnis? Karena banyak orang berjual pulsa. Pak, alhamdulillah Pak, anak-anak belajar online. Saya tidak keluar lagi untuk uang ojek, uang jajan, tidak lagi. Ternyata lebih mahal. Karena online, artinya ongkosnya lain. Tanpa di data. Tidak ada. Dulu anak-anak ke sekolah tidak boleh bawa HP. Berapa hari lalu, bulan lalu, anak-anak boleh pegang HP, tapi tidak boleh ke sekolah. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah ke sekolah bawa HP. Betul? Dua-dua jaga apa? Dulu kita sekolah libur satu hari, merdeka libur, guru rapat besok. Satu hari libur macam dapat surga orang. Kemarin anak-anak libur sampai bosan. Bukan libur lagi, so berhenti. Di Manado anak SD so banyak berkumis karena lama di rumah. Ada orang bademo di muka kantor dinas pendidikan di Manado. Apa orang demo akan? Om, masih mau sekolah kah? Kalau so nyanda orang semua kawin semua. Karena lamanya libur. Tapi alhamdulillah semua ada hikmahnya Bapak Ibu. Semua ada hikmahnya. Dulu gempa orang disuruh keluar rumah. Keluar, lapangan, cari di rumah. Gempa. Begitu corona datang, masuk. Tidak boleh keluar. Bayangkan kalau bersamaan datang, ada yang di pintu setengah wajah. Ya, Allah Maha Adil, tidak mungkin mau datang bersamaan. Subhanallah. Dulu pertama corona ini kita takut Pak, karena dilihat di TV menyentuh begini, mati kalau mati. Ternyata ada namanya isolasi mandiri, ada karantina mandiri, ada isman, ada karman. Orang Bugis bilang, saya Pak tidak mau diisolasi, tidak mau saya. Kenapa? Di lakban itu. Karena bahasa Bugis itu lakban, isolasi. Nah, hati-hati kalau ada orang Bugis ini tidak mau isolasi, kalau di karantina dia mau, padahal sama saja. Begitu orang Bugis di Turiburu di rapid test, dia antigen itu. Dan yang apa hasilnya? Anu Pak, agresif. Tidak ada agresif, reaktif.
itu sudah sama saja. Bagaimana mau sama ente bilang agresif? Tidak lama lagi muncul lagi satu, Pak Erwin, bagus sebenarnya Pak Kising ini, cuma orang salah paham. Apa? Pak Kising, vaksin itu sudah sama saja. Bagaimana mau sama? Pak Kising vaksin, orang reaktif, dia agresif. Minta maaf ya orang Bugis ya, karena saya juga orang Bugis. Lebih saya cerita daripada orang lain cerita, mau tersinggung saya. Ya. Alhamdulillah corona sudah lewat, Pak. Dulu corona ada hikmahnya, kita di rumah ya jadi imam suami masing-masing. Anak bilang, papa, Mbak Imam, bahasa Jepang. Papa, pokoknya kalau aku banyak terus. Cuma itu ditahu. Anak bilang, papa kenapa itu terus? Kalau Pak Imam di masjid beda-beda. Pak Imam itu ibunya masih di bawah. Makanya dia banyak. Kalau papa sudah mantap, itu saja. Dia akhir lagi BPA-nya. Padahal itu papa yang nambung. Belum lagi di dapur, ibu-ibu dulu suka makan di warung pasang ini karena corona tidak boleh kemana-mana, lengkap di dapur. Ibu-ibu lah masak, matilah yang tidak tahu masak. Buka buku. Kalau cuma masak Supermi lalu, besok lah masak apa lagi. Mama kenapa ini terus dimasak kan? Bagian saja anak, ini corona, betulnya dokter jangan diganti makanan. Di mana dokter jangan diganti makanan? Ini semua orang tua ini. Anak-anak diajar sama mamanya, ibu kira lebih pintar. Diajar ini persiapan kepiting. Ibu, kita mau sakit. Sehingga anak bilang, lebih kita orang sekolah kenapa? Saya kira kerja ibu guru, dikerja di rumah. Dapat kolej itu saya, biru semua. Baru mama marah kalau ditanya, mama bagaimana nih? Jangan jadi sekolah pemodo, masa nggak tidak tahu? Mama tahu kan? Tidak juga. Sama saya, itu jelek itu kemarin. Tapi alhamdulillah semua sudah lewat Pak. Di masjid orang dilarang berjamaah, alhamdulillah bisa. Jaga jarak, jaga jarak ini yang paling susah Bapak Ibu. Di masjid Pak Imamnya sudah biasa. Sebelum sholat dimulai dia pasti tengok, luruskan dan rapatkan saf demi kesempurnaan sholat. Ketika ada di surga ada jarak, Pak Imam tengok, saya tidak bilang apa-apa. Anak-anak bilang, Pak Imam mau jaga jarak orang. Serba salah Pak Imam. Tapi semuanya ada hikmahnya sudah lewat. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang pesta dilarang, pesta masih bagus. Orang meninggal ini, orang mau urus jenazah. Sementara bapiku ke polisi datang, jaga jarak. Kalau dia lepas sama langkah, siapa yang tanggung jawab?